Selamat pagi Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan beribadah untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu mari kita akan siapkan hati kita akan memasuki ibadah ini dengan segenap hati kita. Ibadah perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita mulai di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya damai dan sejahtera turun atas kita. Amin. Nas pembimbing pada pagi hari ini saya ambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-14 ayat 16 dan 17. Demikianlah sabda Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin, amin, amin. Shalom, Bapak Ibu dan seluruh jemaat GKMI Petra. Kembali bersyukur ketika Allah, Sang Pencipta Cakrawala, naik ke surga sebagai akhir karya keselamatannya. Biarlah seluruh ciptaan bermazmur bagi Dia. Mari bersorak-sorai bagi Allah dengan mengangkat pujian, nyanyikanlah nyanyian baru. Puji Dia, wahai mentari. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai
Kenaikan Yesus ke surga merupakan peristiwa yang seharusnya meneguhkan iman kita, karena Dia memberi jaminan tempat bagi kita di surga. Dia memantapkan langkah kita untuk terus memandang kepada tempat yang tinggi dan teguh. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Kudaki Jalan Mulia. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh beribadah untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Untuk itu, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara yang di rumah, kita akan bersama-sama kita akan berdoa. Allah yang baik, Allah yang kami puji, kami sembah,
Kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami. Pagi hari ini ya Tuhan, kami merendahkan diri di hadapan Tuhan, bersyukur atas segala kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan ini. Terlebih ya Tuhan, pagi hari ini kami akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kiranya melalui pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini, mengingatkan kepada setiap kami semua bahwa ada maksud Tuhan yang sangat luar biasa yang Tuhan akan sampaikan kepada setiap kami pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami akan mendengarkan akan sabda-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, pimpinlah kami ya Tuhan. Biar kuasa Roh Kudus-Mu terus menyapa dan memberkati setiap kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama, kita akan buka Alkitab kita yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama, mulai ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Sekali lagi, Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan bacakan untuk Bapak, Ibu, dan saudara semua. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Demikian pembacaan firman Tuhan, dan berbahagia setiap kita semua yang membaca, merenungkan, serta melakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hampir sebagian orang Kristen menganggap bahwa ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu tidak begitu penting bila dibandingkan dengan ibadah Paskah misalnya, atau ibadah Natal. Dianggap seperti biasa saja. Padahal kalau kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, sesungguhnya ini menjadi suatu kesaksian yang sungguh sangat luar biasa, bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup dan itu berbeda dengan orang-orang yang menganggap dirinya tokoh-tokoh agama atau penyebar agama. Sangat berbeda. Apa bedanya dengan tokoh-tokoh yang lain? Saudara, kalau kita perhatikan dengan sungguh-sungguh dengan baik, bahwa selama hidup dan pelayanan Yesus itu, ia memang diminta oleh orang-orang Israel untuk mendirikan kerajaan Israel. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa ia tidak mendirikan kerajaan secara politik seperti yang diharapkan oleh mereka. Tetapi ia justru ingin membangun yang namanya kerajaan Allah. Untuk apa? Untuk menyelamatkan orang berdosa. Ia ingin memberitakan, menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Dia ingin membangun yang namanya kerajaan Allah, pemerintahan Allah. Artinya bahwa dialah yang raja, dialah yang berdaulat, yang berkarya, memimpin, dan menyelamatkan banyak orang. Bahkan Alkitab mengatakan untuk meletakkan kepalanya saja tidak ada. Nah, ini menunjukkan satu perbedaan yang sangat menyolok sekali. Kalau para pemimpin-pemimpin agama duniawi ingin membangun kerajaan secara fisik, yang nyata, yang kelihatan. Tetapi Yesus tidak demikian. Dia ingin membangun
kerajaan Allah. Dialah yang bertahta, yang berkarya, dan kemudian menyelamatkan banyak orang. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukan hanya itu saja. Malah kalau kita memperhatikan dengan lebih sungguh-sungguh lagi, apa yang telah dilakukan oleh Yesus, ternyata banyak orang yang tidak menyenanginya. Akhirnya apa? Alkitab mengatakan, ia kemudian disalibkan. Tetapi tidak hanya berhenti di situ saja. Yesus yang disalib, iya. Mati, iya. Tapi Alkitab mengatakan bahwa pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Kebangkitannya itu menjadi satu kesaksian yang sangat luar biasa bagi kita semua, bagi banyak orang. Dan Alkitab mengatakan bahwa selama 40 hari ia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Bukankah ini satu kesaksian yang sangat penting bagi kehidupan kita semua? Mungkin saudara akan bertanya, mengapa Pak harus 40 hari lamanya? Yesus bersama-sama dengan para murid menampakkan diri kepada para murid-murid. Kenapa tidak cukup 1-2 hari saja? Atau mungkin 1 minggu, 2 minggu saja? Saudara, berbicara tentang kebangkitan orang mati, itu bukan perkara yang mudah. Apalagi berbicara tentang atau menceritakan tentang kenaikan Tuhan, peristiwa tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Itulah sebabnya selama 40 hari ia ingin menunjukkan, ia ingin membuktikan kepada banyak orang, bahkan kepada para murid-murid, bahwa sungguhnya Yesus yang mati itu hidup. Ya berjumpa, ya menemui banyak orang, dan termasuk mengajak para murid-murid berkumpul bersama-sama. Untuk apa? Sungguhnya Tuhan Yesus ingin memberikan pesan kepada mereka, ingin memberikan amanat kepada mereka sebelum Yesus meninggalkan para murid-murid. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang terjadi selama kebangkitan. Tapi kemudian Yesus membawa mereka, menyuruh mereka ke satu tempat yang namanya Betania. Untuk apa? Supaya mereka menyaksikan peristiwa kenaikan. Karena disitulah Tuhan akan menunjukkan kepada mereka bahwa Yesus akan naik ke surga. Nah, itulah yang sudah kita baca di dalam pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, saudara kasih Tuhan, ini ada satu peristiwa yang sangat menarik. Peristiwa kenaikan Tuhan ini satu peristiwa yang sangat menyentuh setiap hati kita semua. Peristiwa yang sangat penting bagi kehidupan orang-orang percaya. Lalu, saudara, apa maknanya peristiwa kenaikan Tuhan itu bagi kehidupan kita semua sebagai orang-orang yang percaya? Ada 3 pesan yang mau saya sampaikan pada pagi hari ini. Makna yang pertama, pesan yang pertama adalah menunjukkan kepada kita semua bahwa misinya, misi Yesus itu sudah selesai. Misi Yesus, tujuan Yesus datang ke dunia sudah selesai. Untuk apa? Untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Saudara, Yesus telah mengerjakan tugasnya dengan baik. Yesus telah mengerjakan tugasnya dengan tuntas, menyelesaikannya melalui peristiwa pengorbanan, melalui kematiannya di kayu salib itu. Artinya bahwa dosa dan pelanggaran kita ini, bagi orang-orang yang berdosa, dibayar lunas, ditebus melalui kematiannya, melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau Yesus sudah membayar, Yesus sudah menebus setiap dosa dan pelanggaran kita, maka seharusnya kita sebagai orang-orang yang sudah mengalami penebusan harus membalas cinta kasih-Nya. Pertanyaannya, dengan cara bagaimana kita bisa membalas kasih-Nya yang begitu luar biasa dalam kehidupan ini? Saudara, kita dapat membalasnya dengan cara melibatkan diri di dalam pelayanan secara aktif. Atau mungkin kita bisa mendukung dalam hal dana untuk pekerjaan Tuhan. Setiap pekerjaan Tuhan itu berjalan dengan baik dan lancar. Atau kita juga bisa terlibat dalam pelayanan misi. Bulan-bulan ini adalah bulan misi. Beberapa hari yang lalu, PIPKA berulang tahun yang ke-55. Nah, kita bisa mendoakan
hamba-hamba Tuhan yang melayani mungkin di pelosok-pelosok. Kita bisa ikut terlibat di dalamnya, kita bisa mendukung pelayanan ini. Supaya melalui setiap pelayanan yang telah mereka kerjakan, banyak orang-orang yang menerima keselamatan daripada Tuhan. Ini sesuatu yang sangat penting Bapak Ibu. Jadi kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang diselamatkan, menerima anugerah Allah. Jangan hanya diam saja, seperti di dalam pembacaan ayat yang ke-11 tadi. Ketika Yesus naik ke surga, di dalam ayat yang ke-11, kemudian mereka hanya melihat ke atas. Dan kemudian dua orang kata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit?" Saudara, sesungguhnya apa yang disampaikan oleh dua orang malaikat tadi mengajak kepada kita semua. Jangan diam, tetapi lihatlah ke bawah. Lihatlah di sekitarmu. Ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang harus kita lakukan. Ada satu lagu yang mengatakan bahwa ladang sudah menguning, tetapi sedikit yang menjadi pekerjanya. Oleh sebab itu, saudara, mari kita bergerak. Mari kita memberi dampak sebagai wujud bahwa kita ini sudah mengalami kasih dan anugerah Tuhan. Mengalami yang namanya keselamatan daripada Tuhan. Jangan hanya melihat ke atas, memandang ke atas, tapi mari kita akan lihat ke bawah, sekitar kita, bahwa ada tugas-tugas yang Tuhan percayakan kepada saya dan kepada Bapak, Ibu, dan saudara semua. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, saudara, bahwa makna kenaikan Tuhan yang kedua adalah Ia menyediakan tempat bagi saya dan bagi Bapak, Ibu, saudara semua. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang kedua B, firman Tuhan berkata, sebab aku ke situ untuk apa? Untuk menyediakan tempat bagi kamu. Jelas. Bagi siapa? Bagi kita semua sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara, saya pernah mendengar ada orang yang usianya sudah 91 tahun. Tetapi selama 4 tahun terakhir, kakek ini mulai sakit-sakitan dan semakin parah dan semakin parah. Tetapi anehnya, meskipun kakek ini sudah sangat tua, sangat lemah, tapi dia selalu mengatakan, aku takut mati. Aku takut mati. Kalau kita perhatikan, sebenarnya kakek ini memang tidak siap mati. Tidak siap mati. Meskipun dia mengatakan bahwa aku nggak siap mati, tapi toh berapa lama kemudian kakek ini tetap meninggal dan tidak bisa menolaknya. Nah, saudara, yang mau saya katakan di sini adalah apabila kita ini sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka tidak ada alasan bagi saya, bagi kita semua untuk takut menghadapi yang namanya kematian itu. Atau nanti bagaimana Tuhan? Aku harus di mana Tuhan? Alkitab jelas mengatakan kepada kita semua, sebab aku ke situ untuk menyediakan tempat bagi kamu. Jelas, bukan omong kosong. Alkitab sudah mencatat sedemikian rupa bahwa aku akan ke situ untuk menyediakan tempat bagi kamu. Tentu bagi setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan, termasuk saya dan Bapak, Ibu, saudara semua. Artinya bahwa ada kepastian di mana Tuhan akan tempatkan kita kalau Tuhan memanggil kita. Ada tempat yang pasti yang sudah disediakan bagi kita semua, bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, masalahnya saudara, waktunya kapan Tuhan memanggil kita? Kita tidak tahu persis, itu rahasia Tuhan. Dan kalau ada yang bertanya, ada pertanyaan, apakah saudara mau segera dipanggil Tuhan menempati tempat itu? Pasti saudara akan menolak. Pasti saudara akan berkata, nanti saja Tuhan, nanti masih anak-anak saya masih kecil dan seterusnya. Tapi yang jelas, yang saya mau katakan adalah bahwa saudara yang sudah percaya kepada Tuhan, ada jaminan yang pasti yang sudah disediakan kepada kita semua. Oleh sebab itu, kalau Anda belum percaya kepada Yesus,
belum percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukalah hatimu. Percayalah kepada Dia yang menjadi Juru Selamat, agar engkau juga memperoleh jaminan keselamatan di tempat surga itu. Kenaikan Tuhan itu menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya, pada saya dan pada Bapak, Ibu, dan saudara semua. Yang ketiga, saudara, Tuhan Yesus naik ke surga agar Roh Kudus turun ke dunia. Kalau kita bandingkan di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata demikian. Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Menyertai kamu, penolong, penghibur, parakletos, yang akan senantiasa menyertai, mendampingi di dalam setiap perjalanan kita semua. Mendampingi saya dan Bapak Ibu semua. Itu berarti bahwa setelah kenaikan di surga, ya tidak sama-sama lagi dengan kita secara fisik, ya, tapi melalui Roh Kudus. Dia akan senantiasa menyertai, dia akan terus mendampingi, dia terus menghibur dan mendampingi dalam setiap perjalanan saya dan Bapak Ibu saudara semua. Roh Kudus itu akan terus menguatkan, menghibur, terus memimpin kehidupan kita semua. Dan dalam minggu-minggu ke depan, dalam peristiwa Pentakosta yang akan kita peringati di minggu yang terakhir, tepatnya pada tanggal 31, ini menjadi satu bukti bahwa Roh Kudus yang dicurahkan dalam kehidupan orang-orang percaya memberikan kemampuan, ya, memberikan kemampuan untuk apa? Untuk melakukan karya-karya yang luar biasa. Termasuk apa? Termasuk di dalam pemberitaan Injil, memberitakan kabar sukacita kepada banyak orang. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah karya Roh Kudus yang terus bekerja dalam kehidupan kita, orang-orang yang percaya, kiranya terus berkarya, terus memberikan kemampuan kepada kita semua untuk menjalankan amanat agung yang Tuhan perintahkan kepada kita semua. Biarlah Roh Kudus yang diberikan kepada kita itu memampukan kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Kita diberikan hikmat Tuhan untuk melakukan terobosan-terobosan yang baik, termasuk di dalam pemberitaan Injil, atau termasuk dalam menghadapi situasi dan kondisi seperti saat ini. Kita diberikan kekuatan, penghiburan, diberikan kemampuan untuk menjalani kehidupan ini dengan baik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, meskipun saat ini banyak orang sedang memasuki masa-masa yang sulit, kiranya melalui peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Roh Kudus yang dicurahkan kepada orang-orang yang percaya, memberikan kepada kita, memberikan kemampuan kepada kita, memberikan penghiburan kepada kita, memberikan semangat untuk berani menghadapi, menjalani hari-hari yang ada di depan kita semua. Oleh sebab itu, Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita sama-sama sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Biarlah dengan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Tuhan Yesus memberikan makna yang sangat penting, memberikan pesan yang sangat penting kepada saya dan Bapak Ibu semua. Dan yang terakhir, Roh Kudus curahkan kepada kita semua, agar kita pun berani menjalankan amanat agung yang Tuhan perintahkan kepada kita, juga berani menjalani kehidupan ini. Meskipun saat-saat ini masa-masa yang sulit, tapi kita berani menjalani, kita diberikan kemampuan untuk menghadapi setiap situasi kondisi yang ada. Dan kiranya melalui peristiwa kenaikan Tuhan ke surga, Roh Kudus terus menolong saya dan Bapak Ibu dan saudara-saudara semua menjalani hari-hari ini dengan penuh syukur dan penuh sukacita, dan terus berpengharapan kepada Tuhan bahwa Dia terus memberikan kekuatan dan semangat yang baru dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa Surgawi, kami bersyukur kalau pada kesempatan yang indah ini kami boleh mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman yang mengingatkan kepada kami semua, ya Tuhan, bahwa Engkau naik ke surga, menyediakan tempat bagi kami semua. Dan Roh Kudus-Mu Tuhan curahkan kepada setiap kami semua, agar kami mampu berani menghadapi setiap tantangan yang ada.
Kami berani menjalani kehidupan ini meskipun memasuki masa-masa yang sulit, tapi biarlah dengan kuasa Roh Kudus-Mu kami mampu dan terus menjalani kehidupan ini dengan penuh syukur dan penyerahan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, meteraikan firman-Mu dalam setiap hati dan kehidupan kami semua. Dan biarlah melalui kebenaran firman-Mu kami mendapatkan kekuatan yang baru, mendapatkan berkat, dan kami boleh menjalani hari ini dengan penuh syukur dan penuh penyerahan kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Cerita karya keselamatan Kristus telah membawa selamat bagi kita. Biarlah ceritanya boleh terus tersiar kepada seluruh ciptaannya, dan biarlah kita boleh terus setia menuturkan dan memasyurkan ceritanya. Mari kita akhiri ibadah ini dengan pujian Kusuka menuturkan. Kusuka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Kusuka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Kusuka menuturkan, kusuka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Kusuka menuturkan cerita mulia setiap ku ulangi pertama manisnya. Kusuka menuturkan sakyanya yang besar dan yang belum percaya supaya mendengar. Kusuka menuturkan, kusuka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita dapat merayakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan saatnya kita akan kembali beraktivitas. Terlebih dahulu terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin. Selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan memberkati kita. Amin.